Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojul Munir, NIM 3301019006, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Salatiga. Sebelumnya, dengan adanya video ini yaitu tidak lain untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga yang diampu oleh Bapak Dosen Syifaul Amin SH.MH. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang perbandingan hukum keluarga yang terdapat di 3 negara yang berbeda, yaitu negara Turki, Tunisia, dan Indonesia. Negara-negara Muslim secara terus-menerus melakukan upaya pembaruan dan perubahan undang-undang dalam hukum keluarga. Nah, Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga, yaitu pada tahun 1917, yang kemudian diikuti oleh beberapa negara yang antara lain yaitu Tunisia pada tahun 1956 dan diikuti juga oleh Indonesia pada tahun 1974. Pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim dilakukan pada awalnya karena berpegang pada doktrin dari satu madhab saja. Dari satu madhab tersebut sudah tidak lagi memadai. Karena itu kemudian disusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga. Banyak negara Muslim melakukan takhayur. Apa itu takhayur? Yaitu proses seleksi terhadap pendapat-pendapat dari ulama dari berbagai madhab untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks perubahan masyarakat di negara tersebut. Ragamnya perbedaan dalam menerapkan perundang-undangan hukum keluarga di masing-masing negara itu tidak bisa dilepaskan dengan konteks historis perjalanan sejarah negara dalam kehidupan masyarakat bangsa yang ada di suatu negara tersebut. Nah, perbedaan itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama ada penafsiran dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara atau ad-din wa siyasah, dasar ideologis negara, corak keislaman, arus utama penduduk muslim, tradisi dan realitas sosial budaya, serta latar belakang historis masing-masing negara. Adapun untuk pembaruan hukum di Turki, Tunisia, dan Indonesia, yaitu yang pertama di Turki merupakan negara yang melakukan perubahan pembaruan hukum keluarga pertama kali, yaitu pada tahun 1917, kemudian diperbarui pada tahun 1923 oleh pemerintah dengan membentuk panitia pembuat draft undang-undang baru. Akan tetapi panitia pembuat draft baru itu dalam 5 tahun tidak berhasil membuat draft undang-undang baru tersebut, dan pada akhirnya Turki mengadopsi undang-undang dari Swiss, yaitu The Swiss Civil Code tahun 1912 yang dijadikan Undang-Undang Sivil Turki atau The Turkish Civil Code of 1962 dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi di Turki, menyesuaikan atas sosial maupun budaya yang ada di Turki. Sedangkan di Tunisia yang mayoritas penduduknya pengikut madhab Maliki, yaitu menggunakan Code of Personal Status atau majalah Al-Ahwalus Sahsiyah nomor 66 tahun 1956 yang awal pemberlakuannya adalah tanggal 1 Januari 1957. Undang-undang yang oleh Menteri Kehakiman ditegaskan pada sambutannya sebagai undang-undang yang berlaku untuk pengadilan negeri dan pengadilan agama. Nah, kemudian diperbarui beberapa kali dengan Law nomor 70 1958, nomor 77 1959, nomor 61 1961, nomor 1 dan nomor 17. Nah, Undang-Undang tahun 1956 ini berdasarkan pada perpaduan antara madhab Hanafi dan madhab Maliki yang disesuaikan dengan tuntutan modern
sesuai dengan sosial maupun budaya yang ada di Tunisia itu sendiri. Meskipun Tunisia telah diumumkan keberadaannya oleh Kementerian Kehakiman pada 3 Agustus 1956 lewat sebuah siaran yang dilanjutkan dengan sambutan Perdana Menteri sekaligus Presiden, yaitu Habib Bourguiba. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 1956 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1957. Demikian pula di Indonesia, undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaruan pertama, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Nah, undang-undang ini berlaku hanya untuk di wilayah Jawa saja, yang kemudian undang-undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni undang-undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang yang berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975 ini adalah undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur dalam perkawinan dan perceraian. Mengenai batasan usia minimal perkawinan di Turki, Tunisia, dan Indonesia. Nah, di Turki berdasarkan madhab negara yang dianut, yaitu pada Ottoman Law of Family Right 1917 adalah madhab Hanafi. Maka pembatasan usia perkawinan pun menganut madhab Hanafi. Madhab Hanafi menetapkan usia balik bagi laki-laki yaitu 18 tahun, sedangkan untuk perempuan itu 17 tahun. Nah, pembaruan hukum dalam batasan usia perkawinan di Turki tertulis dalam Undang-Undang The Turkish Civil Code 1954. Dari ketentuan sebelumnya, dalam pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi laki-laki, usia perkawinan minimal adalah 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, jadi ada keadaan yang sangat memaksa diharuskan untuk menikah, pengadilan dapat memberikan izin perkawinan kepada laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. Selanjutnya di negara Tunisia, yaitu pada tahun 1956, laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama 20 tahun. Dan apabila wali tidak memberikan izin, perkara tersebut dapat diputuskan oleh pengadilan. Kemudian pada tahun 1981 ditetapkan bahwa ketentuan usia nikah adalah berusia 17 tahun bagi perempuan dan laki-laki 20 tahun. Nah, reformasi hukum keluarga di Tunisia ini merupakan bagian dari sebuah produk dari proyek besar untuk membangun negara modern. Reformasi ini tertuang dalam The Code of Personal Status Tunisia, sekalipun dalam The Code Personal of Status Tunisia ini banyak mengangkat derajat perempuan. Namun reformasi hukum keluarga ini bukanlah respon dari gerakan protes perempuan. Reformasi ini terinspirasi oleh reformasi hukum di Mesir, Sudan, dan Syria. Usia perkawinan di Tunisia bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai 17 tahun harus dengan izin walinya. Jika walinya menolak, maka dapat mengajukan ke pengadilan. Sedangkan batas usia perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara Turki dan Tunisia tersebut, yaitu perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia satu sisi menetapkan batasan normal
Sementara sisi lain terdapat batasan usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, batas usia standar yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua belah mempelai yaitu berumur 21 tahun. Nah, rencana awal penetapan usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batasan minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal itu ditunda, yaitu dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengenai pembahasan poligami di Turki, Tunisia, dan Indonesia, di Turki merupakan negara muslim pertama yang secara resmi melarang poligami. Adapun yang termaktub dalam undang-undang sebelumnya yaitu The Ottoman Law of Family Right tahun 1917, pasal 74 menjelaskan bahwa suami boleh berpoligami dengan syarat harus berlaku adil kepada para istrinya, tetapi istri berhak membuat taklek talak pada waktu akad bahwa suami tidak akan menikah lagi. Kalau suami melanggar, maka istri berhak meminta cerai. Sebenarnya poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan poligami merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang tidak terlaksana sebelumnya. Kondisi sosial politik negara Turki pasca 1920 telah membuat pergeseran masyarakat dalam berbagai bidang, terutama tidak dapat diberlakukannya poligami karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada masyarakat yang ada di Turki itu sendiri. Kemudian poligami di Tunisia, yaitu dalam Undang-Undang Tunisia secara tegas diterangkan bahwa apabila seorang laki-laki yang telah menikah dan perkawinannya belum putus secara hukum, kemudian menikah lagi, maka diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya yaitu 240.000 malim. Dengan kata lain, bahwa beristri lebih dari satu orang atau poligami adalah perbuatan yang dilarang di negara ini sesuai dengan pasal 18. Alasannya kenapa? Karena Tunisia melarang poligami pertama bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat modern. Nah, yang kedua, bahwa syarat mutlak diperbolehkannya poligami adalah kemampuan berbuat adil pada istrinya. Nah, sementara dalam fakta sejarah membuktikan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Nah, berbeda dengan Indonesia mengenai poligami. Di Indonesia mengenai poligami diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu meminta izin dari istri dari suami tersebut, istri dari laki-laki tersebut. Nah, khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur dalam pasal 56 ayat 1 KHI yang berbunyi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Selanjutnya mengenai perceraian
di negara Turki, Tunisia, dan Indonesia. Di negara Turki, peraturan perundang-undangan tentang perceraian dan pemisahan di Turki diatur dalam Undang-Undang The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 26 sampai 35. Aturan hukum yang mengatur tentang perceraian dalam perundang-undangan Turki telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jika telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fikih konvensional. Menurut Undang-Undang Sipil Turki, ada 6 hal yang membolehkan suami istri menuntut pengadilan untuk mengeluarkan dekrit perceraian. Yang pertama yaitu salah satu pihak berkomitmen untuk bercerai. Kedua, salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain. Yang ketiga, salah satu pihak telah melakukan tindak kriminal. Yang keempat, salah satu pihak telah pindah rumah dengan cara yang tidak etis. Yang kelima, salah satu pihak menderita penyakit mental yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa ditolerir, yang dinyatakan dengan keterangan dokter dalam periode sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang keenam, hubungan suami istri sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan seperti semula. Sedangkan untuk perceraian di Tunisia dalam Undang-Undang Tunisia tahun 1956 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1957 ditetapkan perceraian hanya terjadi di pengadilan saja. Setelah hakim lebih dahulu berusaha mendamaikan dan tidak berhasil, suami dilarang menikah lagi dengan istri yang ditalak 3 oleh suami tersebut. Sementara istri boleh minta cerai tanpa alasan hukum dengan syarat membayar uang kompensasi yang jumlahnya sesuai dengan ketetapan hakim. Nah, pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak secara sepihak bermaksud untuk bercerai. Perceraian berhak melakukan memberi ganti rugi kepada pihak lain. Keputusan yang terjadi perceraian hanya diberikan dalam segala kondisi apabila upaya perdamaian pasangan suami istri tersebut gagal untuk dicapai. Sedangkan untuk perceraian di Indonesia yaitu tidak cukup berbeda dengan Turki dan Tunisia. Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta-merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan. Harus adanya alasan tertentu yang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan agama atau pengadilan negeri yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan atau memediasi kedua belah pihak. Dalam pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan perbandingan hukum keluarga di 3 negara yang berbeda, yaitu Indonesia, Tunisia, dan Turki. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.